Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya San Putri Bawanti, nomor absen 32 dari kelas 11-9. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, sebab, dan dampak tentang Perang Dunia I serta Front Pasifik. Pengertian Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah perang yang terjadi pada 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang ini meletus dengan melibatkan dua kekuatan besar di dunia, dengan melibatkan dua aliansi yang saling bertentangan, yaitu Blok Sekutu atau Britania Raya Prancis dan Rusia, dengan blok sentral yaitu Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Umum terjadinya Perang Dunia Pertama. 1. Kebijakan ekspansionsi internasional yang dikeluarkan oleh Kaisar Wilhelm II dari Jerman tahun 1890. Kedua, adanya perubahan kekuatan penyimbang antar negara dengan kekuatan ekonomi besar Inggris dan Jerman. Ketiga, konflik antar negara imperialis kolonialis di Afrika dan Asia. Keempat, persaingan antar Rusia dan Austro-Hungaria atas hegemoni di wilayah Balkan. Yang terakhir yaitu kelima, persaingan teritorial antara Prancis dan Jerman yang memperebutkan wilayah Alsace dan Lorraine. Berikut adalah sebab khusus terjadinya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama diduga terjadi karena terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria, Franz Ferdinand dan istrinya. Pembunuhan yang dilakukan dengan cara ditembak ini terjadi pada 28 Juni 1914 sekitar pukul 1:15 di Sarajevo, ibu kota Bosnia. Berikut adalah blok sentral yang terdiri dari Jerman, Italia, Austria, Hungaria. Dan gambar berikut ini merupakan blok sekutu yang terdiri dari Rusia, Prancis, dan Inggris. Berikutnya kita masuk ke Front Pasifik. Front laut terjadi di Jutland antar pihak Inggris dengan Jerman. Jerman mengumumkan perang kapal selam tak terbatas. Semua kapal yang dianggap musuh oleh Jerman ditembak. Hal ini yang membuat Amerika Serikat menjadi geram dan mendeklarasikan perang kepada Kekaisaran Jerman. Tenggelamnya kapal RMS Lusitania. Awalnya, Amerika merupakan pihak yang netral hingga muncullah kebijakan dari Jerman yang memaksa Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang dengan berada di pihak sekutu, yaitu Inggris, Serbia, dan Rusia. Tenggelamnya kapal RMS Lusitania tahun 1915, kapal penumpang Inggris buatan Amerika ditorpedo oleh kapal selam Angkatan Laut Jerman. U-boat dilepas pantai selatan Irlandia. Dalam perjalanan dari New York menuju Liverpool, Jerman beralasan telah menetapkan bahwa laut di sekitar Inggris Raya sebagai zona perang, sehingga kapal yang melewati perairan tersebut otomatis dianggap sebagai kapal perang. Sebanyak 1.198 penumpang termasuk kru tewas bersama tenggelamnya kapal tersebut, dan 128 dari 139 warga Amerika ikut tewas. Baik Inggris dan Amerika geram dengan tindakan Jerman tersebut. Kecaman dan protes terjadi di mana-mana. Selanjutnya, kita masuk ke kebijakan perang menggunakan kapal selam. Pada 9 Januari 1917, Jerman mengeluarkan kebijakan melancarkan perang menggunakan kapal selam secara tak terbatas. Secara tak terbatas ini artinya serangan menggunakan armada kapal selam dalam skala penuh dan tanpa batas. Konsekuensinya, kapal penumpang dan kapal laut dan kapal dagang pun bisa terkena dampak serangan tersebut. Seperti yang terjadi pada kapal RMS Lusitania, Jerman kemudian didesak untuk menghentikan serangan menggunakan kapal selam terhadap kapal-kapal yang lewat di Lautan Atlantik. Dan tahun 1916, Jerman resmi menghentikan serangan dengan kapal selam. Adalah dampak Front Pasifik di bidang politik. Pertama, tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa
menjadi negara-negara republik yaitu Jerman, Austria-Hungaria, Rusia, dan Turki. Kedua, munculnya negara-negara baru seperti Italia, Romania, Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, dan lain-lain. Ketiga, lahirnya Liga Bangsa-Bangsa yang diprakarya oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Keempat, munculnya paham fasis di Italia, Nazi dan Jerman, nasionalisme di Turki, militer di Jepang, dan komunis di Rusia. Yang terakhir, Austria-Hungaria terbagi menjadi beberapa negara pengganti, termasuk Austria, Hungaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Selanjutnya di bidang ekonomi. Yang pertama, hancurnya secara fisik dan non-fisik. Kedua, hancurnya pusat-pusat industri di Eropa. Yang ketiga, rusaknya daerah pertanian yang mengakibatkan timbul kelaparan yang hebat di Rusia. Yang keempat, terjadinya krisis Malaysia pada 1929, yakni krisis ekonomi dunia yang diawali hancurnya sektor-sektor ekonomi di Amerika Serikat. Yang terakhir, hutang akibat pinjaman biaya perang, baik kepada rakyat maupun negara lain. Dan yang terakhir adalah bidang sosial. Perang Dunia Pertama yang berlangsung selama 4 tahun telah menelan banyak korban, baik yang tewas, luka-luka di tanah bahkan hilang. Kedua, negara-negara Eropa banyak kehilangan pemuda. Ketiga, peranan perempuan meningkat menggantikan generasi muda yang gugur dalam perang. Yang keempat, Perang Dunia I membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang sudah besar. Kelima, banyak korban meninggal terutama laki-laki telah menurunkan angka kelahiran dan populasi Prancis. Yang keenam, dibentuknya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada 1919. Yang terakhir, terjadinya peleburan kelas sosial menuju pemerintahan yang lebih demokrasi. Sekian presentasi dan PPT yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam.